Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demowida dari kelompok 5. Berikut beberapa sistem informasi bisnis umum diimplementasikan dalam organisasi. Yang pertama itu ada Transaction Processing System, disingkat dengan TPS. TPS adalah bisnis proses pertama yang dikomputerisasi dan tanpa IS. Pencatatan dan pengolahan transaksi bisnis akan menghabiskan banyak waktu. TPS juga menyediakan data untuk pekerja pada bisnis proses lain seperti MIS dan DSS. TPS melakukan operasi rutin seperti pemesanan dan pembayaran yang terjadi harian atau mingguan. Jumlah dukungan untuk pengambilan keputusan di TPS sangat rendah. Sistem ini membutuhkan dan menghasilkan banyak data, masukan dan keluaran, banyak tanpa pemrosesan yang rumit. Contoh dari kegiatan TPS adalah transaksi penjualan, transaksi peminjaman VCD, transaksi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan, pendaftaran anggota baru, pendaftaran mahasiswa baru, dan pembayaran registrasi. Laporan yang dihasilkan oleh TPS misalnya denda pengembalian buku harian, daftar mata kuliah semester gasal, dan KRS mahasiswa per semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Naziroh dari Manajemen Reguler 4F. Ingin menjelaskan mengenai konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. 2. Management Information System. MIS berperan untuk menyediakan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dalam organisasi. Informasi tersebut digunakan para manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Bentuk dari informasi pada umumnya berupa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan. Laporan-laporan tersebut merupakan hasil pengolahan data-data yang masuk melalui TPS secara harian maupun mingguan. Beberapa jenis laporan yang dihasilkan oleh MIS adalah 1. Laporan rutin. 2. Laporan berdasarkan permintaan. Dan 3. Laporan khusus. Laporan-laporan tersebut umumnya dihasilkan pada bagian-bagian organisasi yang berfungsi secara khusus. Aspek fungsional MIS ini seperti MIS keuangan, MIS manufaktur, MIS pemasaran, dan MIS sumber daya manusia. Masing-masing aspek fungsional MIS ini menghasilkan laporan-laporan jenis di atas yang berkaitan dengan kegiatannya dan dilaporkan kepada manajer di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yunita dari kelompok 5. Yang ketiga yaitu ada Decision Support System atau DSS. Ialah sekumpulan orang, prosedur, software, database, dan peralatan yang digunakan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Contoh DSS dalam perpustakaan ialah ketika pengelola membutuhkan alat untuk mengetahui jenis buku apa yang perlu dikoreksi berdasarkan kebutuhan pengguna, maka DSS akan memberikan jenis buku dan judul yang paling sering digunakan dalam kurun waktu dan berdasarkan kelompok pengguna. Selain TPS, MIS, dan DSS, sistem informasi bisnis lain dapat digolongkan dalam spesialis IS atau sistem informasi spesial. Ialah sistem informasi menggunakan kecerdasan buatan. DSS menggabungkan sumber daya intelektual dengan kemampuan komputer. Jika sistem informasi manajemen menyajikan kepada penggunanya data atau informasi untuk pengambilan keputusan yang terstruktur, maka DSS ini menyajikan keputusan untuk yang sifatnya tidak terstruktur. Ada dua tipe DSS yang dikenal, yaitu yang pertama Model Driven DSS dan yang kedua Data Driven DSS. Model Driven DSS adalah sistem yang terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. Dan model yang kedua yaitu sistem menganalisis sejumlah besar data yang ada atau tergabung dalam sistem informasi organisasi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Safira Karina ingin menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif atau eksekutif super system atau disingkat ESS. Dalam sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif, istilah eksekutif support system sering diperuntukkan untuk executive information system atau EIS. Namun, ada juga yang membedakan keduanya. Jika dibedakan, EIS sering didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis komputer yang menyajikan kebutuhan informasi eksekutif puncak. Sistem ini memberikan akses cepat atas informasi dan laporan manajemen. Di sisi lain, EES adalah sistem pendukung kompresif yang mempunyai lokasi dan faktor penghambat dapat segera diidentifikasi. Faktor keberhasilan kritikal dapat dimonitor dengan 5 tipe informasi, yaitu narasi masalah kritikal, diagram penjelas, keuangan tingkat puncak, faktor kunci, dan laporan pertanggungjawaban terinci. Dengan status akses top eksekutif dapat memantau data atau laporan terakhir mengenai indikator kunci melalui jaringan kapan saja. Pemantauan dapat dilakukan secara harian atau setiap jam. Kesimpulannya adalah sistem komunikasi sangat dibutuhkan oleh top eksekutif. Dalam ESS, sistem komunikasi dapat mengirim atau menerima email, mengirim laporan untuk mendapatkan perhatian seseorang, memanggil rapat, atau memberikan komentar ke suatu kelompok di diskusi internet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Deliana. Yang terakhir adalah sistem pakar atau expert system. Secara khusus, expert system adalah paket komputer untuk memecahkan atau mengambil keputusan atas suatu masalah spesifik atau terbatas, yang kemampuan pemecahannya dapat sama atau melebihi suatu tingkat kemampuan seorang pakar. Ide dasar di balik expert system yang merupakan teknologi intelijensia buatan terapan sebenarnya sederhana, yaitu memindahkan keahlian seorang atau beberapa orang pakar ke komputer. Expert system bisa dibagi dalam 2 bagian, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. 3 komponen utama yang biasanya ada dalam expert system adalah basis pengetahuan, mesin inferensi, dan tampilan pengguna user. Tahapan proses pengambilan keputusan. Model yang bermanfaat dan terkenal yang diajukan oleh Herbert A. Simon akan digunakan sebagai dasar perangkat lunak dukungan keputusan yang ada dalam suatu sistem informasi manajemen. Telah diuraikan terdiri atas 3 tahapan, dijabarkan sebagai berikut. 1. Penelusuran, 2. Desain, dan yang ketiga adalah pemilihan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Saputra, kelas reguler 4F, NPM 191104010780. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System (DSS) atau disingkat DSS. DSS adalah sekumpulan orang, prosedur, software, database, dan peralatan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Fokus dari DSS adalah efektivitas pengambilan keputusan ketika menghadapi masalah bisnis yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. DSS dalam prosesnya membutuhkan komponen seperti database dan model base. Database adalah kumpulan tabel yang saling berelasi, sedangkan model base dapat berupa analisis kuantitatif atau formula matematika yang ditetapkan untuk memperlihatkan akibat yang berbeda-beda dari model-model tersebut. Sistem pendukung ini membantu pengambilan keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model dan alat-alat analisis yang kompleks, serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan pengguna ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar atau powerful yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau tidak terstruktur. DSS banyak diterapkan di organisasi-organisasi yang sudah mapan.
Banyak cara yang digunakan untuk menerapkan DSS untuk membantu mempertajam proses pengambilan keputusan. Kapabilitas yang melekat pada DSS sangat membantu organisasi-organisasi yang menggunakannya untuk memungkinkan terciptanya koordinasi proses kegiatan baik internal maupun eksternal dengan cara yang lebih cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.